Jika kita menemukan alien, kita mungkin akan melihat kentut mereka. Hal tersebut merupakan tanda pertama dari kehidupan di luar muka bumi. Kemungkinan hal ini adalah komposisi gas yang tidak alami di atmosfer planet yang ekstrasuryanya jauh. Bayangkan saja, bumi atmosfernya penuh dengan oksigen. Dan ini benar, karena hal tersebut terus diisi ulang oleh tumbuhan dan kehidupan mikroba. Jika kehidupan menghilang di bumi, maka oksigen pun akan hilang. Jadi, jika kita melihat planet yang jauh dengan atmosfer, di mana proporsi gas tidak dapat dijelaskan oleh hukum kimia saja, seperti banyak oksigen atau campuran karbon dioksida dan metana, tetapi dengan sedikit karbon monoksida. Ini akan menjadi biosignatur. Indikator kuat bahwa setidaknya ada kehidupan mikroba di sana. Nah, untuk memastikan keberadaan makhluk bernama alien yang harus kita kunjungi. Tetapi, bagaimana kita tahu bahan kimia apa yang ada di atmosfer jauh? Jawabannya yaitu ada di spektroskopi atom. Jika kita melihat planet transit di depan bintangnya, sebagian dari cahaya bintang itu diserap dalam pola yang sangat spesifik yang disebut spektrum serapan atom. Setiap elemen memiliki pola spesifik seperti kode batang, sehingga melalui analisis cahaya yang cermat dapat memberitahu kita gas mana yang ada di atmosfer dan proporsinya. Kita telah menggunakan teknik ini untuk objek luar angkasa lain, seperti bintang dan juga nebula, atau mengukur properti seperti ionisasi, atau juga bisa kerapatan suhu dan kecepatan relatif. Pikirkan saja tentang betapa kerennya kita dapat melihat keluar angkasa dengan mendapatkan begitu banyak informasi hanya dari cahaya tersebut. Seperti hadiah yang diberikan hukum fisika kepada kita. Dan kita telah menggunakannya. Sebagian besar pengetahuan kita tentang alam semesta berasal dari teknik ini. Sebelumnya, saya telah menyebutkan bahwa atom di video peta tersebut merupakan subjek ini yang sangat membuat saya ingin menelusuri banyak materi ini. Ada dua jenis spektrum. Yang pertama yaitu jenis spektrum serapan, di mana spektrum atom yang merupakan tempat cahaya sumber berada di belakang gas dan gas menyerap kemudian menyebarkan panjang gelombang cahaya tertentu yang meninggalkan garis gelap dalam spektrum tersebut. Untuk yang kedua, ada spektrum misi yang merupakan proses yang sama tetapi dilihat dari sudut yang berbeda. Sekarang, kita hanya melihat cahaya yang dipancarkan ulang dari nebula ini. Di sini perlu dicatat beberapa hal bahwa gas panas sendiri memancarkan cahaya sebagai spektrum emisi. Di sini saya menggambar intensitas cahaya pada sumbu vertikal. Padatan panas memancarkan spektrum pada semua panjang gelombang yang disebut spektrum termal. Sehingga kita tidak dapat membedakan dari bahan apa benda tersebut dibuat. Hanya seberapa panasnya dan bintang memancarkan kombinasi spektrum termal dengan spektrum serapan yang ditumpangkan di atas yang berasal dari atas-atasnya. Jadi, dalam spektrum atom, mengapa kita mendapatkan garis yang sangat spesifik ini? Nah, untuk menjawab bahwa kita perlu mempelajari dunia mekanika kuantum. Cahaya diserap dan dipancarkan oleh elektron dalam atom, dan elektron ini hanya dapat eksis dalam keadaan energi tertentu, yang diplot untuk hidrogen terlihat seperti ini. Alasan keadaan energi diskrit ini adalah bahwa dalam mekanika kuantum, elemen ketron digambarkan dengan gelombang yang disebut fungsi gelombang, dan gelombang ini hanya dapat bergetar pada frekuensi tertentu dalam batasan atom. Hal ini seperti senar gitar yang hanya bergetar pada frekuensi tertentu dalam batasan yang terikat pada gitar. Gelombang ini adalah gelombang berdiri dan setiap gelombang energi yang lebih tinggi mencakup setengah panjang gelombang tambahan dan berisolasi pada frekuensi yang lebih tinggi.
Saya telah menyederhanakan gambar menjadi satu dimensi, tetapi pada kenyataannya, ini sebenarnya adalah gelombang 3 dimensi. Karena awan elektron terbentuk 3 dimensi saat kita naik ke sana. Jumlah tingkat energi tak terhingga, karena kita dapat terus menambahkan 1,5 panjang gelombang lagi ke dalam gelombang elektron. Tetapi, perbedaan energi antar tingkat ini semakin kecil karena perbedaan antara gelombang semakin kecil, dan semakin kecil perbedaan energi, terbesar adalah antara tanah. Keadaan ini termasuk keadaan tereteksitas pertama. Ketika cahaya menyinari atom, jika mengandung cahaya dengan energi yang sama, sebagai salah satu jarak antara tingkat energi elektron dapat menyerap cahaya itu dan elektron akan melompat ke energi yang lebih tinggi. Kemudian akan melompat lagi kembali ke energi yang lebih rendah, memancarkan cahaya ke arah acak. Inilah mengapa kita melihat gelap pita dalam spektrum serapan, karena elektron menyerap cahaya dan kemudian menyebarkan sebagian besar ke arah yang berbeda dengan cahaya asli, sehingga menghilangkan frekuensi cahaya tersebut dan spektrum emisi hanya terbuat dari cahaya yang tersebar. Cahaya terbuat dari partikel tersebut, yaitu foton, dan energi foton hanya didasarkan pada frekuensi yang dapat Anda lihat dari persamaan ini. E sama dengan Hf, di mana H adalah konstanta yang disebut konstanta Planck, juga frekuensi dan panjang gelombang yang saling terikat secara terbalik dengan persamaan ini, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Di sini kami menampilkan gambar dari bagian spektrum emisi dari hidrogen. Kalian akan melihat bahwa ada 3 kelompok garis spektrum. Sekarang ada alasan bagus untuk ini kelompok pertama disebut kelompok Lyman. Lyman dibuat dari semua peluruhan dari keadaan energi tinggi ke dasar. Kelompok lain berasal dari peluruhan energi dari atas ke bawah ke tingkat yang lebih tinggi dengan cara yang sama. Itu mengapa garis dikelompokkan seperti ini. Perhatikan bahwa ini bukan skala pada kenyataannya. Garis-garis ini jauh lebih tersebar dalam skala panjang gelombang dan bahkan ada yang lebih banyak rangkaiannya pada panjang gelombang yang lebih panjang. Kalian juga harus mencatat bahwa kelompok kami hanya menggunakan hidrogen yang sebagai contoh, karena hanya memiliki 1 proton dan 1 elektron, sehingga memiliki spektrum yang relatif sederhana. Tetapi, spektrum unsur lain lebih kompleks dan pengamatan nyata dari banyak gas berbeda yang tumpang tindih sangat kompleks. Sekarang, kalian tahu semua dasar spektrum atom. Tetapi, juga perlu diketahui tentang struktur halus dan struktur sangat halus. Disinilah jika kalian melihat garis spektral dengan sangat cermat, kalian akan melihat bahwa garis tersebut seringkali terbuat dari 2 O, atau lebih garis spektar yang sangat berdekatan. Spektrum atom yang telah kita bicarakan sejauh ini adalah model ideal, tetapi ketika kita menambahkan putaran elektron dan juga efek relativistik, kalian mendapatkan struktur halus yang membelah, tingkat energi dan lebih dari itu. Struktur hyperfine dipandang sebagai pergeseran dan pemisahan kecil dari tingkat energi ini yang disebabkan oleh interaksi antara elektron dan inti melalui medan magnet atau listrik bersama mereka seperti efek lainnya. Sekarang penting untuk dicatat bahwa apa yang telah saya jelaskan sejauh ini adalah satu-satunya cara cahaya berinteraksi dengan materi. Ada beberapa cara lain yang harus kalian ketahui tentang yang paling umum, yaitu hamburan. Hamburan yang terjadi ketika elektron bebas bergerak ketika cahaya menyinari mereka disebut hamburan Leary. Kalian tidak memerlukan aturan fisika kuantum untuk menggambarkan ini. Hal ini adalah efek klasik dari cahaya menjadi gelombang elektromagnetik yang bergetar, yang berinteraksi dengan muatan listrik dan elektron yang akan menyebabkan mereka goyah dan mereka kemudian menjadi sumber
sumber lalu berionisasi lebih banyak, yang akan memancar ke segala arah. Hamburan ini menyebabkan warna biru langit dan juga biru merah pada tenggelamnya matahari. Ini juga mengapa logam sangat reflektif ketika mereka memiliki banyak elektron bebas yang bergerak dengan sangat mudah. Kita juga memiliki hamburan Raman, di mana cahaya bersinar pada molekul dan dapat menggambarkan molekul dalam mode yang berbeda dan memiliki spektroskopi sendiri yang disebut spektroskopi Raman. Dan ada juga hamburan cemerlang, di mana cahaya dapat kehilangan atau memperoleh energi ketika berinteraksi dengan gelombang getaran dan kisi atom padatan. Akhirnya, mari kita lihat aplikasi spektrum atom, di mana saya telah menyebutkan berbagai kegunaannya, salah satunya yaitu dalam astrofisika. Penggunaan utama lainnya adalah untuk melihat unsur dan senyawa apa yang terbuat dari sesuatu yang digunakan dalam laboratorium kimia untuk melihat dari sampel apa dan dibuat atau menggunakan struktur Hiverfine untuk percobaan tersebut.